Shalom, umat Tuhan yang kekasih. Saya harap hari ini semua kita dalam keadaan baik dan terlindungi oleh Tuhan. Walaupun mungkin berita-berita yang kita dapat dari mass media atau lewat berbagai-bagai cara mungkin bisa menimbulkan ketakutan. Tetapi anak-anak Tuhan tidak boleh mengalami takut yang seperti ini. Memang rasa takut tidak mungkin kita pungkiri. Manusia tetap sewaktu-waktu bisa menghadapi rasa takut. Tetapi kitab Mazmur mengajarkan waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Artinya waktu ada rasa takut itu alasan kita untuk semakin cari Tuhan, cari pertolongan Tuhan, cari perkenan Tuhan. Seperti seorang anak kecil, misalnya kita sedang nuntun anak kita yang masih kecil, lalu anak kita itu lihat anjing ketakutan. Maka anak itu tentunya akan mengeratkan pelukannya kepada kita atau genggaman kepada kita. Seperti itulah. Waktu kita ada rasa takut, kita harus menambah percaya kita kepada Tuhan, maka justru di tengah-tengah kondisi seperti itu kita makin erat, makin dekat, makin ginosko dengan Tuhan. Dalam kitab Yesaya 30 ayat 15 dikatakan gini, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Justru di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kegelisahan seperti ini, itu menguji kita. Mari kita tinggal tenang. Sementara kita di rumah, kita memperbanyak persekutuan dengan keluarga. Memperbanyak membaca firman Tuhan. Yang mungkin anak-anak kita juga sedang libur selama 2 minggu terakhir ini. Kita manfaatkan untuk sharing dengan mereka, doa dengan mereka, bercanda dengan mereka. Yang mungkin itu sulit diketemukan di waktu-waktu sebelumnya. Dan ingatlah bahwa dampak virus corona bukan hanya di negeri kita. Di ratusan negara sedang mengalami yang sama. Yang kena dampak ekonomi bukan hanya kita. Bangsa-bangsa lain juga kena dampak ekonomi. Ya, jadi pergumulan terhadap dampak virus corona ini menjadi pergumulan kita bersama. Dan sebenarnya virus seperti ini bukan pertama kali di muka bumi. Bahkan sejak zaman Alkitab ini sudah merupakan sesuatu yang selalu terjadi manakala umat Tuhan jauh dari Tuhan. Hanya beda nama saja. Kalau di zaman Alkitab ini menggunakan istilah virus sampar. Ya, virus sampar itu apa? Ini identik dengan virus pes, yaitu virus yang menyerang infeksi pernafasan kita. Sama dengan virus corona itu juga menyerang sistem pernafasan. Pertanyaan yang mendasar gini, mengapa bagian pernafasan ini yang mendapat serangan? Mari perhatikan Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Setelah manusia diciptakan sedemikian rupa, bagian akhir adalah Tuhan memberkati pernafasannya sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Itu sebabnya waktu manusia hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, maka Tuhan akan usik sedikit pernafasan kita ini. Dan Alkitab menjanjikan bahwa gangguan pernafasan seperti sampar ini akan terus terjadi sampai akhir zaman nanti. Seperti yang dilukiskan dalam kitab Injil Lukas, bahwa ini akan terus terjadi. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai-bagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Artinya gini, penyakit sampar, virus corona atau pers atau Ebola atau sapi gila yang identik semua menyerang pernafasan ini selalu akan terjadi manakala manusia didapati hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya sementara adalah bahwa penyakit seringkali merupakan alat di mana Tuhan akan mendisiplin, mengingatkan, menegur umatnya untuk berbalik kepadanya. Seperti jemaat yang ada di Tiatira. Diperingatkan sama Tuhan, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit kalau jemaat ini tidak bertobat. Demikian juga Ayub ditegur Tuhan secara keras lewat penyakit. Bangsa Israel juga ditegur keras lewat berbagai-bagai penyakit. Demikian juga Rasul Paulus dipagari sama Tuhan lewat penyakit duri di dalam dagingnya. Agar supaya Paulus tidak sempat goncang dan juga tidak sempat sombong dalam hidupnya.
Jadi penyakit seringkali dipakai Tuhan untuk membatasi, untuk menegur, untuk mengingatkan umatnya. Nah, oleh karena itu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya untuk menghadapi semuanya ini? Mari kita belajar dari Raja Daud. Waktu Raja Daud mengalami di negerinya, mengalami virus sampar yang identik dengan virus corona. Dalam 2 Samuel 24 ayat 15 dikatakan begini, Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. 70.000 orang mati karena virus sampar. Penduduk Israel di kala itu 500, Yehuda 300, berarti 800.000 orang. Yang mati 70.000, berarti 8,7% dalam waktu 1 hari mati karena virus sampar. Apa yang dilakukan Raja Daud? Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa bangsa itu. Jadi justru waktu kita lihat fakta ini, di mana kebijakan pemerintah menganjurkan supaya lembaga pendidikan selama 2 minggu terakhir diliburkan dan menunggu sambil evaluasi. Demikian juga gereja kita juga harus mentaati apa yang diputuskan pemerintah dalam rangka mengantisipasi, bukan takut, bukan, mengantisipasi. Maka selama beberapa waktu ini juga kegiatan-kegiatan gereja ditiadakan, tetapi di rumah kita bisa terus membangun mezbah dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan semua yang tinggal di rumah kita bisa membangun mezbah seperti Daud ini. Ya, yang selama ini tidak bisa berdoa bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Lalu kita mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Korban bakaran itu apa? Korban bakaran adalah lemak yang menciptakan bau-bauan harum bagi Tuhan. Dan juga mempersembahkan korban keselamatan, ucapan syukur bahwa kita selamat. Bersyukur kita tidak kena virus ini. Bersyukur kita sehat. Bersyukur dengan semuanya ini. Dan kabar baiknya adalah setelah Daud mendirikan mezbah, membakar korban bakaran dan korban keselamatan adalah, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Kami sebagai hamba Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Kiranya doa-doa yang Bapak Ibu naikkan dari rumah didengar oleh Tuhan. Sebab Tuhan Maha mendengar. Ibadah kita bisa di gereja, bisa di tengah jalan, bisa di rumah, dan bisa dimanapun. Kiranya apa yang kita alami sekarang ini tidak menjadikan kita takut dan goyah, tapi makin kita butuh Tuhan. Sebab dengan virus seperti ini saja, seluruh dunia mengalami kesulitan. Kita semuanya butuh Tuhan. Kita tidak boleh sombong gara-gara sudah kaya, tidak boleh sombong gara-gara kita sudah memiliki segala-galanya. Hanya karena virus saja, semua dunia sedang kebingungan hari ini. Ya, Tuhanlah segala-galanya, bukan apa yang kita punyai, itu semuanya berkat. Kiranya keluarga, Bapak Ibu semuanya terlindungi Tuhan, malaikat Tuhan memagari rumah kita semua, dan semua kita hidup dalam berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Amin.